Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian kitab ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Iya benar. Tumaila arwahi sa'adatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wa Husain wa Ashrafil Mubassirina wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Tumaila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad al-Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Muraidi. Al-Fatihah. Tumaila ruhi muallim kitab Hidayatul Hidayah Syekh al-Imam al-Alim Alamah al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Fasumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Kalau pakai ini suaranya jelas nggak? Oke. Jelas, tadi kata jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi
wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wahada dan hal ini sebelum saya mulai ngaji saya ingatkan yang memiliki kitab yang beli sendiri di toko seperti ini ya, nanti kalau ada yang redaksinya berbeda ya mengikuti dan menyesuaikan saja ya, karena ada yang beberapa yang menggunakan kitab ini jamaahnya. Wahada dan hal ini li'anna dikarenakan ad-dajjal dajjal ghayatuhu ujung bujukannya al-idlali adalah kesesatan. Wa mislu dan seperti hadzal alimi hadza ini al alimi ulama insarafa meskipun mengarahkan an-nasa manusia anit dunia untuk meninggalkan dunia bilisanihi dengan mulutnya wa maqalihi dan ucapannya bahwa adalah da'in mengajak lahum manusia ilaiha pada dunia bi'amalihi dengan perilakunya wa ahwalihi dan dengan keadaannya walisanul hali dan lisanul hal. Ini
dengan tulis lisanul hal. Artinya lisanul hal itu kalau terjemah bebas, jadi mulut tindakan. Jadi tidak mengucap tapi melakukan perbuatan sehingga dipandang oleh orang lain itu boleh, walaupun itu tidak boleh karena yang melakukan adalah seorang ulama. Jadi ini istilah di dalam kitab lisanul hal. Nanti saya jelaskan lisanul hal. Wa lisanul hali dan lisanul hal. Antoku lebih mengena min lisanil maqali, min daripada lisanil maqali, lisanil maqal atau lisanul maqal, mulut ucapan. Nanti terma lisanul hal, lisanul maqal saya jelaskan berikut nanti. Sekarang ditulis saja lisanul hal sama lisanul maqal. Wa tibaun nasi dan watak manusia. Ya, tiba watak. Watiba'un nasi dan watak manusia ilal musa'adati, ila lebih al musa'adati menuruti, fil a'mali pada perilaku, amyalu condong, minha daripada perbuatan, ilal mutaba'ati ila untuk al mutaba'ati mengikuti, fil aqwali ucapan, fama adapun fama adapun afsadahu kerusakan, hadzal maghruru hadza ini, al maghruru terkena tipu daya, bi'amalihi dengan amalnya,
yang lebih banyak mimma daripada aslahahu manfaat yang diberikan biaqwalihi dengan perkataan orang alim atau ulama, biaqwalihi dengan perkataan ulama. Kalau di Indonesia istilah ulama untuk satu orang, tapi kalau bahasa aslinya ulama itu beberapa orang alim. Kita ikut Indonesia saja. Biaqwalihi dengan perkataan ulama, illa karena tidak ilmuhu ilmunya ulama sababan menjadi sebab lijur'ati beraninya ibadillahi hamba-hamba Allah ala maksiatin derek ini deh dede biaqwalihi dengan perkataan ulama, illa karena tidak yastajrimu berani siapa al jahilu orang bodoh alar-robati ala melakukan ar-robati hal-hal yang buruk di dunia illa kecuali bistijra'i saat berani melakukannya siapa al-ulama'i para ulama faqad maka sungguh soro jadi ilmuhu ilmunya ulama sababan menjadi sebab
li jur'ati beraninya, ibadillahi hamba-hamba Allah, ala maksiati melakukan ma'asihi, ala ma'asihi melakukan ma'asihi kemaksiatan, wa nafsuhu dan pribadi ulama al jahilatu yang bodoh, mudillatun menuntun, ma'a dzalika maha bersama dzalika ulama, tumannihi berimajinasi, wa turajjihi dan berharap, wa tad'uhu dan nafsu mendorong pada ulama, ila ayyamuna ila dengan ayyamuna merasa memiliki keutamaan, ayyamuna merasa memiliki keutamaan, Allahi di sisi Allah, bi ilmihi sebab ilmunya, wa tukhayyila dan berimajinasi, ilaihi ulama nafsuhu dengan nafsunya, annahu bahwa dia khairun lebih baik, min daripada kasirin kebanyakan, min ibadillahi min dari ibadillahi hamba-hamba Allah. Kita jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu yang dimaksud oleh Imam Ghazali pada paragraf ini adalah wa hadza li anna dajjala ghayatul idlali, ya ghayatuhu al-idlali. Jadi ini yang ditakutkan
Ini yang ditakutkan oleh Nabi ya, di akhir zaman nanti muncul orang-orang yang memiliki karakter sebagaimana Dajjal. Kata Nabi, Dajjal itu ya paling banter hanya tujuannya menyesatkan. Ya, tujuannya menyesatkan. Nah, ada orang yang lebih berbahaya dari Dajjal. Kemarin itu dijelaskan oleh Imam Ghazali berdasarkan hadisnya Nabi, yaitu ulama su, ulama buruk. Kalau kita pelajari dari ilmu psikologi dan ilmu sosial, banyak sekarang orang yang memiliki gen namanya Dajjal homolyticus. Ya, kalau dulu seorang antropologi meneliti orang Jawa dari Pithecanthropus erectus. Nah, ternyata ini ada, kalau kita teliti ya, banyak manusia yang memiliki gen seperti yang dinamakan Dajjal homolyticus ya. Ini jenis-jenis kepribadian yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kebaikan atau keburukan. Ada perubahan sosial, dirubah atau tidak dirubah, kondisinya akan buruk. Ada yang dirubah dan tidak dirubah, kondisinya akan baik. Ini merupakan kepribadian. Kepribadian yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi perubahan sosial yang buruk. Contoh saja, sekarang kita ini teknologi sudah maju. Saya kalau buka Facebook atau IG langsung ada mainan orang-orang perempuan itu ya, dengan video shotnya joget-joget, bra langsung dibuka bajunya, kelihatan bra sama CD-nya. Itu jenengan larang tidak larang, kita selalu disuguhi seperti itu setiap hari oleh media sosial. Jenengan tidak akan bisa menghalang-halangi, apalagi kalau kita punya anak kecil yang belum cukup umur, katakanlah SMA ke bawah. Kalau bawa HP pasti itu menjadi suguhan-suguhan setiap hari yang dilihat oleh anak-anak. Nah, inilah perubahan sosial. Kita menolak atau tidak menolak, kita menolak atau menerima, tetap akan terjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa buruk yang mempengaruhi kepribadian manusia di zaman akhir. Kepribadian yang bagaimana yang terpengaruh dengan kondisi yang dilakukan Dajjal. Ini Dajjal belum muncul ke permukaan bumi, tapi ilmu-ilmunya Dajjal itu sudah bisa kita rasakan, ilmunya Dajjal. Orang akan memiliki kepribadian namanya defense mechanism ego ya. Jadi mekanisme pertahanan ego. Ya, ego ini kalau bahasa Arabnya di kitab namanya nafsu. Oh, orang itu terlalu ego berarti terlalu nafsu. Kepribadian defense mechanism ego, ini mekanisme pertahanan ego yang dikembangkan oleh semua manusia yang hidup di zaman akhir ya, untuk menyelamatkan dirinya dari tindakan otoriter. Seperti orang Indonesia dijajah Belanda kurang lebih 3,5 abad. Semua perilaku bangsa Indonesia dikontrol oleh Belanda. Bahasa Indonesia dikontrol, bahasa daerah dikontrol Belanda.
Agama, kita beragama dikontrol Belanda, pendidikan dikontrol Belanda. Nah, setelah merdeka, kalau kita melihat dari sisi perkembangan kepribadian manusia secara global, kita bisa melihat negara-negara dan bangsa-bangsa pecahan negara Uni Soviet. Ya. Mereka itu punya kepribadian yang sangat luar biasa karena sekian tahun dipimpin oleh komunis. Ya, itu membentuk kepribadian yang luar biasa karena semuanya dikontrol. Kalau kita ingin ya adil, ya komunis. Kalau ingin sejahtera, ya kapitalis. Sejahtera tapi tidak dapat keadilan, adil tapi tidak mendapatkan kesejahteraan. Sehingga orang yang terbiasa dipimpin dengan model kepemimpinan seperti itu, orang memiliki kepribadian yang namanya defense mechanism ego. Bagaimana caranya dia menyelamatkan diri dari segala bencana yang timbul, baik bencana politik dan sebagainya. Sehingga di dalam kehidupan orang modern yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini, orang akan menjadikan kepribadian orang seperti ini, kehidupan sosial ini. Orang memiliki kepribadian namanya schizofrenia. Ada yang baca skizofrenia. Ya, kalau yang backgroundnya orang kedokteran atau kesehatan pasti tahu. Secara harfiah, nah, skizofrenia ini berarti terbelah. Ya, yang terbelah otaknya maksudnya yang terbelah. Arti harfiahnya terbelah ditandai dengan pemikiran, pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan. Ya, orang selalu di PHP. Kalau orang sekarang ngomongnya kan di PHP. Ucapan dan perilaku yang tidak teratur, ya. Penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang gini, ucapan dan perilaku tidak teratur. Orang zaman sekarang cenderung ngomong seenaknya, kalau nanti dianggap salah, ya klarifikasi, mohon maaf, kami tidak memiliki tujuan seperti itu, kalau salah saya mohon maaf. Ya, di media sosial kan, di media itu kan kita sering melihat begitu. Baik orang biasa maupun orang yang luar biasa itu kalau ngomong begitu, jadi nggak teratur. Berarti itu di otaknya terbelah, namanya schizofrenia. Ini belum muncul dajjalnya, perilaku dajjal sudah mulai gentayangan di mana-mana. Orang memulai menarik diri dari aktivitas sehari-hari, sehingga kepribadiannya begini. Kalau orang yang memiliki kepribadian schizofrenia, ketika menerima atau mendapatkan kesenangan dunia berupa uang, harta, ya, yang sangat banyak, maka kepribadiannya, ucapannya, wajahnya tampak riang gembira, bahkan merasa bahwa hartanya tidak akan habis selama-lamanya. Ya, walaupun itu uangnya rakyat dipakai pesta-pesta, pergi ke Singapura, pergi ke mana-mana. Itu bisa kita saksikan hari ini, setiap hari di media sosial. Betapa orang sekarang sudah tidak ada urat malu sama sekali. Bahkan hartanya itu dianggap tidak akan habis ila yaumil qiyamah, tapi tidak merasa bahwa harta itu hasil gemplang uangnya rakyat, ya, uangnya orang banyak. Nah, orang yang memiliki kepribadian schizofrenia ini ketika kesenangan tidak berpihak kepada dia, ketika kesenangan tidak berpihak alias mengalami
kesedihan, mulai ditinggalkan oleh dunianya, jabatannya meninggalkan dia, orang-orang di dekatnya meninggalkan dia. Dia merasa ditinggalkan dunia seisinya, merasa dikucilkan penghuni dunia, dan merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Nah, ini orang yang memiliki karakter yang terbentuk secara tidak sadar akan mempengaruhi karakter kita. Tuhan pun dianggap tidak berpihak kepada orang yang memiliki kepribadian schizofrenia. Ketika kesenangan tidak berpihak kepada orang ini, dia seperti orang yang lemah lunglai, seperti orang yang miskin papa, memandang dunia ini melankolis dan pesimis, bahwa hidupnya tidak akan sukses. Apa pengaruhnya? Ya tadi yang di depan saya jelaskan, karena kita melalui beberapa generasi segalanya dikontrol, tidak diberi kebebasan, sehingga ketika ditawarkan sistem seperti yang sekarang ini, demokrasi, ada yang sebagian orang tidak percaya, karena yang dulu-dulu itu orang disuruh mengikuti pemilu, ya ternyata yang duduk di kursi itu orang-orang yang sudah diplot, ya nama-namanya sudah ditulis di situ. Nah, ini perilaku seperti ini membentuk karakter kita menjadi schizofren, terbelah. Makanya terus lisannya orang itu terbagi dua, lisanul hal dan lisanul maqal. Jadi lisanul hal contohnya seperti ini. Yang dimaksud dengan lisanul hal, kalau Allah melarang dari syariatnya, tetapi ada orang yang melakukan perbuatan itu dianggapnya boleh. Lisanul maqal, orang berbicara menasihati dengan lisan, dengan mulut begini-begini ya, orang ngaji, ini tidak mengena. Tapi ketika ulamanya berbuat, maka itu sangat mengena. Contohnya begini, saya sering menasihati jangan melakukan itu, karena itu menurut syariat tidak boleh. Ya, itu dibenci oleh Nabi. Bagus, kan ulama-ulama di Jakarta itu di TV kan juga boleh seperti itu. Nah, itulah namanya lisanul hal. Jadi gak perlu ngomong lisannya, tapi perbuatannya yang ditampakkan akhirnya diikuti banyak orang. Jadi ini lisanul hal, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ulama, artinya perbuatan yang menyimpang. Padahal syariatnya melarang, tapi karena perbuatan menyimpangnya dilakukan oleh ulama, maka orang awam, hamba-hamba Allah ini menganggap boleh. Contoh kalau di TV, di sinetron, artis laki-laki dan artis perempuan itu kan bukan muhrim, tapi kalau lagi main film di sinetron ya, itu si laki-laki mencium pipinya perempuan, keningnya perempuan, ya tidak ada yang protes. Karena apa? Dianggap itu guyonan. Tapi sebenarnya kan perilaku seperti itu juga melanggar syariatnya Allah. Kalau kita ingatkan secara lisan, pasti jawabannya apa? Oh, ini kan cuma bohong-bohongan Pak, ini kan fiktif Pak. Ya, padahal itu kan mencium orang yang bukan muhrimnya, bahkan itu istri orang lain, suami orang lain. Seperti yang ada di film itu kan lisanul hal, lebih manjur. Bahkan banyak sekali hal-hal yang ada di film, di sinetron itu menjadi teladan masyarakat pada umumnya. Seperti contoh, kita menyaksikan kalau nikah itu menggunakan apa?
seperangkat alat sholat. Bentar, ini kayaknya pendatang baru atau yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini sebenarnya kejadian-kejadian di masa lalu sebelum abad ke-5 Hijriah, karena Imam Ghazali kan hidup di masa abad ke-5 Hijriah ya. Dulu pemerintahan Islam itu juga otoriter, makanya terus membentuk kepribadian yang sangat luar biasa. Nah, dari kejadian demi kejadian, makanya disebutkan oleh Imam Ghazali tentang Dajjal, ya. Makanya ini kalau saya istilahkan orang sekarang ya Dajjal homolitikus. Ya. Ini juga yang berikutnya membentuk kepribadian yang private, kepribadian yang private. Ketika di tengah-tengah keluarga dia memiliki kepribadian yang baik, ya seakan-akan menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Ketika dia menjadi sosok di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi sosok yang bisa diteladani masyarakat. Tapi ketika berada di luar keluarga dan masyarakat, perilakunya menyimpang. Nah, ini namanya private, ya, kepribadian yang private. Di dalam kepribadian yang private yang Dajjal ini, ketika menjadi pejabat, dia memiliki dan menampilkan kepribadian seperti seorang pemimpin. Namun di balik kepemimpinan itu mengeruk keuntungan pribadi. Nah, apa kepribadiannya? Karena mengeruk keuntungan pribadi. Nah, kepribadian ini adalah kepribadian yang dibawa oleh para koruptor. Jadi yang dibawa oleh para koruptor itu adalah kepribadian yang menyimpang yang dibentuk oleh Dajjal. Dajjal hari ini memang sosoknya, fisiknya belum keluar, tapi ilmu-ilmunya Dajjal untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam ini sudah keluar sedikit demi sedikit. Bagaimana cirinya lagi ketika berada di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah masyarakat, dia membatasi semua hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika bergaul, contohnya satu gang, yang penting sudah tahu kalau rumah nomor 1 itu rumahnya si A, rumahnya si B, si C, dan orangnya ini, tapi dia tidak mengenal dekat, pokoknya hanya saling sapa saja, tidak pernah bersosialisasi. Dia membentuk dirinya sampai pada anak-anaknya dan keluarganya seperti itu. Nah, dibatasi semua kehidupannya. Tetapi di balik sisi yang lain, orang yang memiliki kepribadian koruptor ini kalau di tengah-tengah masyarakat sangat dermawan. Nah, jadi sangat dermawan. Bisa kita saksikan di media sosial. Koruptor-koruptor itu kalau dikenal oleh tetangganya kan dermawan sekali. Nah, ini adalah Dajjal homolitikus yang dimaksud oleh Imam Ghazali kalau kita aplikasikan dengan kondisi kita
di abad 14 Hijriah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, li'anna dajjal ghayatul idlali. Ini tujuan dajjal memang menjatuhkan kita, membuat kita terjerumus di dalam fata morgana iming-imingnya dajjal. Karena apa? Yang dijerumuskan oleh dajjal nanti yang berikutnya adalah ulama. Maka ketika kita menjadi ulama, merasa ilmu kita banyak, karena ilmu kita ini banyak, kita merasa menjadi orang yang paling baik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terus kita akan merubah kepribadian yang datang yang tadinya dari schizofrenia, terus kepribadian private, ya. Kita merubah kepribadian kita menjadi ulama. Terus di dalam hati mulai muncul yang namanya ujub, membanggakan diri karena di dalam hatinya ada yang namanya ulama. Ciri-ciri ulama, terus nggak pernah sekarang sholatnya berkurang ya karena sudah mendapatkan kapling surga dari Allah. Dan fitnah-fitnah yang paling besar nanti di zaman akhir itu fitnah dari ulama. Ulama itu banyak yang mengajak kita zuhud untuk meninggalkan dunia, tapi dirinya sendiri tidak zuhud. Jadi ulama su. Ulama bicara yang namanya akhirat. Ya, Bapak Ibu, mari kita tinggalkan dunia yang membuat kita pusing ini. Tapi dia sendiri mengeruk dunia melebihi Freeport mengeruk tambang di Indonesia. Ini ciri-ciri ulama zaman akhir. Orang mengajak beribadah, tapi dia sendiri tidak pernah beribadah. Ini yang ditakutkan Nabi, seorang ulama yang nanti di zaman akhir akan mengalahkan perilakunya Dajjal. Kalau Dajjal paling kita hanya disesatkan menjadi pengedar narkoba. Itulah paling berat, paling nanti mengedarkan narkoba. Tapi kalau ulama ini bisa menyesatkan pola pikirnya manusia seluruh dunia, bisa menggoyahkan hatinya manusia seluruh dunia, karena yang bicara adalah ulama. Seakan-akan apa yang diucapkan ulama itu diyakini benar. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam paragraf ini, sehingga Imam Ghazali berpesan kepada kita pada paragraf berikutnya, fakun ayyuhat thalib. Ya, kita lanjutkan, fakun ayyuhat thalib. Fakun, maka jadilah kamu. Fakun, maka jadilah kamu ayyuhat thalib, wahai para pencari ilmu. Minal fariqil awwali, minal fariqil awwali, pada jenis atau golongan al-awwali pertama. Jenis golongan pertama yang kemarin disampaikan Imam Ghazali, menuntut ilmu tujuan akhirat supaya ketika kita melintasi siratal mustaqim diringankan oleh Allah. Wahdar dan hindarilah, wahdar dan hindarilah antakuna, kamu menjadi bagian
minal fariqis tsani, dari al-fariqi jenis asami kedua. Ya, kemarin jenis yang kedua menuntut ilmu untuk pamer, ya, pamer gelar di antara tetangga. Contohnya begini, saya mondokkan anak dan muliakan anak supaya tetangga saya tahu kalau saya mampu muliakan anak. Akhirnya tujuan kuliahnya anak tidak diridhoi oleh Allah. Masih anakku gak kuliah tuku ijazah besok. Nah, ini tujuan yang kedua. Fakam, berapa banyak min dari musawwifin, orang yang menunda-nunda, ajalahu didahului, ajalahu didahului al ajalu ajal, atau kematian. Qabla taubati, sebelum bertaubat. Fakhosiro, sehingga dia celaka. Wa iyyaka, dan takutlah kamu. Tsumma, lalu, iyyaka, takutlah kamu. Antakuna, menjadi minal fariqis salisi, mina bagian dari al-fariqi, golongan as-salisi, ketiga. Fatuhlika, sehingga kamu jadi rusak. Halakan, dengan kerusakan. La, yang tidak bisa yurja, diharapkan. Ma'ahu, bersama kerusakan para ulama. Falakuka, kebahagiaanmu.
wala dan tidak bisa yungtadhoru dinanti atau ditunggu sholahuka kebaikan dirimu fa in qulta jika kamu bertanya fama apa sih? Nah, kalau bahasa ini terjemahnya apa sih? Fama apa sih? Bidayatul hidayati. Jadi apa sih bidayatul hidayah itu? Liujarriba yang bisa dieksperimen biha oleh nafsi diriku. Jadi jika kamu bertanya apa sih bidayatul hidayah itu yang bisa dieksperimen oleh diriku, Imam Ghazali mengatakan fa'lam ketahuilah anna bahwa bidayataha bidayahnya dalam kurung permulaan zahiru dari sisi zahir at-taqwa adalah ketakwaan wa nihayataha dan nihayahnya dalam kurung puncaknya, nihayah dalam arti harfiahnya puncak, wa nihayataha dan nihayahnya dalam kurung puncak batinatu adalah sisi batin at-taqwa takwa fala maka tidak ada akibata hasil yang muncul illa kecuali lit taqwa dengan takwa wala dan tidak ada huda hidayah illa kecuali lil muttaqin
bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqwa dan takwa ibaratun adalah narasi anintisali dari intisali melaksanakan awamirillahi ta'ala, awamiri perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi dan menjauhi nawahihi larangan-larangan Allah. Fahuma keduanya, yang dimaksud bidayah dan hidayah keduanya. Fahuma keduanya kismani adalah dua bagian. Wa ana dan aku usiro akan aku tunjukkan alaika padamu bijumalin dengan bilangan mukhtasorotin ringkas min dari zahiri sisi zahir ilmu takwa fil qismaini dalam dua bagian jami'an sekaligus Wa'alhaku dan aku tambahkan kisman bagian salisan ketiga liyasiro agar hadal kitab ini jami'an sekaligus
nian lengkap. Wallahu dan Allah al-musta'anu tempat memohon pertolongan. Muqaddimahnya Imam Ghazali saya jelaskan dulu. Fakun ayyuhat thalib, maka jadilah kamu wahai para pencari ilmu, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Jadi maksudnya Imam Ghazali, kalau kita menuntut ilmu atau belajar, kita disarankan oleh Imam Ghazali untuk menata niat. Thalabul ilmi itu untuk menghilangkan kebodohan. Tujuannya untuk menghilangkan kebodohan, dan tujuan ilmu yang kita cari di dunia ini adalah tujuannya untuk bekal kembali ke akhirat. Mendapatkan ilmu jangan merasa sombong, punya gelar dari ilmu ya jangan sombong, karena tujuan kita adalah untuk kembali ke akhirat, supaya ketika kita melintasi jalan antara dunia dan akhirat, terus antara alam barzah nanti dengan akhirat, supaya di dalam perjalanan kita melewati jembatan namanya Shiratal Mustaqim itu sangat ringan, tidak sampai beban gravitasinya berat sehingga kita jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah itu karena di bawahnya itu adalah neraka. Ini ilmu bisa memberatkan kita ketika kita di akhirat. Apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, segeralah mencari ilmu dan bertobatlah mumpung belum didahului oleh ajal. Didahului oleh ajal. Kata Imam Ghazali, kalau mau menuntut ilmu, maka kita harus bersuluk dulu kepada Allah. Menjadi salik, kita harus memposisikan diri sebagai salik, orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah akhirat, bukan tujuannya dunia. Kalau kita menuntut ilmu akhirat, otomatis dunia akan kita raih. Bagaimana syaratnya kalau menuntut ilmu supaya kita bisa menjadi orang golongan yang pertama ketika di akhirat nanti kita berjalan di Shiratal Mustaqim itu juga ringan, hisabnya juga enggak berat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus beriktikad yang benar. Ngajinya, iktikadnya harus benar, benar-benar karena Allah Ta'ala. Kalau jenengan ngaji, kata Imam Ghazali, iktikadnya nggak benar, nggak akan bisa dimanfaatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia saja, walaupun ilmu kita numpuk-numpuk setinggi gunung, 3 gunung yang besar-besar dikumpulkan, kalau iktikad mencari ilmunya tidak benar, maka ilmu tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita manfaatkan. Berarti ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah. Kedua, kita harus memiliki roja. Roja itu harapan hanya kepada Allah. Harapan hanya kepada Allah. Tidak perlu berharap lebih berlebihan kepada selain Allah, nanti akan menyakitkan. Kalau berharapnya kepada selain Allah, membuat hormon bahagia kita akan habis. Kecewa sedikit demi sedikit, kecewa, akhirnya hormon bahagia kita habis, tinggal hormon
susah yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, kita harus memahami mahabbah, cinta kepada Allah, karena kita ini makrifat kepada Allah. Mahabbah ini artinya mendahulukan segala sesuatunya, ya, karena Allah. Apapun ibadahnya kita mendahulukan karena cinta kepada Allah. Contohnya kita ngaji Bidayatul Hidayah, kita dengan kitab yang sangat sederhana ini yang ditulis Imam Ghazali, tujuan kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan tujuannya bisa hijrah. Orang sekarang menggunakan terminologi hijrah. Kalau menurut saya hijrah itu ya nggak tepat. Kalau hijrah itu kan bermigrasi. Kalau migrasi itu kan pindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya migrasi. Ya, migration dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabnya hijrah, dari Makkah menuju Madinah. Nah sekarang hijrah dari maksiat menuju ketakwaan. Kalau hijrah dari maksiat menuju ketakwaan itu namanya tobat, ya bukan hijrah. Tapi ya saya nggak tahu apa motivasinya orang-orang menggunakan istilah hijrah. Dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, katanya hijrah. Terminologi yang ditawarkan di Al-Quran, perubahan dari kemaksiatan menuju kepada hal yang baik, kesalehan, ya, kebaikan, itu namanya tobat. Makanya taubatan nasuha, tobat dengan sesungguh-sungguhnya. Nah nanti kalau kita sudah sampai pada kebaikan, berhijrah lagi kepada kemaksiatan, ya merasa pahalanya sudah banyak, tidak apa-apalah kita maksiat dikit-dikit karena sudah banyak tabungan saving di akhirat. Nah ini yang saya nggak paham dengan orang sekarang menggunakan istilah hijrah. Kalau terminologi dulu ya dari kemaksiatan menuju kebaikan namanya tobat. Yang berikutnya adalah simak dan adab. Simak itu mendengarkan. Ketika Allah menyampaikan dawuh-dawuhnya, ya, firman-firmannya, kita mendengarkan dengan baik. Ya. Jadi tidak belajar sambil lalu. Ini kata Imam Ghazali. Kalau ingin hidayah, belajarnya tidak boleh sambil lalu. Contohnya kalau kita belajarnya pakai Zoom, terus seperti kemarin waktu Ramadan, kenapa saya menyampaikan kalau bisa videonya dibuka? Karena di Ramadan itu ketika ngaji, ya HP-nya, videonya ditutup, semua ditutup. Nggak tahunya kata yang punya kitab Tafsir Yasin kemarin ya contohkan, nah, banyak yang hanya pakai daster saja mendengarkan Zoom, terus HP-nya digeledakkan di pinggirnya toilet rumahnya sambil nyuci-nyuci, tidak apa-apa, sambil nyuci tidak apa-apa. Tapi ketika ngaji kata Imam Ghazali ya jangan sambil lalu. Kalau ingin mendapatkan hidayah. Ya. Jadi ini memang sudah diisyaratkan oleh Imam Ghazali, jangan sampai kepribadian kita itu mewarisi dajjal homolitikus. Ya. Tadi wong mokong, angel kandhanane lah, itu kan namanya di dalam dirinya ada kepribadian yang gennya dari dajjal homolitikus. Imam Ghazali mensyaratkan kepada kita sama itu mendengarkan. Oke. Makanya kalau di kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca Al-Quran bersama-sama, yang satu membaca, satu mendengarkan, itu namanya semaan. Itu berasal dari kata sama atau simak, yang menyimak, mendengarkan, sama. Ini mentransfer bahasa Arab ke bahasa Jawa, jadi semaan. Adab itu etika, tata krama, budi pekertinya.
Kita orang yang belajar ngaji tasawuf seperti Bidayatul Hidayah ini harus mengikuti aturan ilmu tentang makrifat, ya, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Bukan kata saya, tapi kata Imam Ghazali. Kalau mau eksperimen mendapatkan hidayah, Imam Ghazali dulu itu adalah guru besar di Universitas Nizamiyah. Ya, di masa itu masih khalifahnya Nizamul Muluk di Irak. Ya, dia jadi guru besar, jadi gurunya guru besar. Ya, ternyata Imam Ghazali tobat kepada Allah. Ternyata ilmunya sia-sia. Imam Ghazali dulu ahli debat, ahli logika, ahli filsafat dan sebagainya. Di mana-mana berdebat dengan orang, tidak ada yang mengalahkan Imam Ghazali. Tapi setelah Imam Ghazali sadar bahwa semua ilmu yang diamalkan di dunia tidak bisa membahagiakan dirinya di akhirat, akhirnya mengundurkan diri dari guru besar, ya, di Universitas Nizamul Muluk itu. Ya, kalau zaman sekarang ya Universitas Islam Negeri. Ya. Akhirnya pergilah ke Damaskus Imam Ghazali dan kholwat di atas menara Damaskus selama 15 tahun. Ya, kholwat setiap hari hanya bertobat mohon kepada Allah, membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udhu salam wa khayna rabbana bisalam. Tabarakta rabbana fata'alaika ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Itu sederhana yang biasa kita lakukan setiap hari, yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini diamalkan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali uzlah dan Imam Ghazali itu kholwat di menara di Damaskus selama 15 tahun, Imam Ghazali menulis banyak kitab. Menurut Imam Ghazali, kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali itu hasil diktenya Nabi Muhammad SAW. Pertama munculnya kitab Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah ini orang tidak percaya. Terus muncul lagi kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, itu kitab paling fenomenal. Di situ ada sekitar 469 hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali. Kalau kita cari di hadisnya Bukhari Muslim tidak ketemu. Makanya ulama-ulama terdahulu itu menyesatkan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali ditanya ini hadis sumbernya dari mana, sanadnya dari mana, ya gak ada sanadnya. Kalau saya tanya langsung kepada Nabi, Nabi bilang begini-begini, ya saya tulis. Saya mendengarkan orang berkata menyampaikan hadisnya Nabi seperti ini, menurut orang lain katanya dhaif, ya lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tapi ketika hadis ini menurut saya adalah benar dan saya tanyakan kepada Nabi, Nabi mengatakan begini, ya betul, aku dulu memang mengucapkan dan menyampaikan kalimat seperti itu. Tetapi karena perawinya itu ahli maksiat, sehingga hadisku ini derajatnya turun karena perawinya, periwayatnya. Mungkin seperti kita ini ngaji, semuanya orang baik, tapi di tengah-tengah pengajian kita ada orang yang dinilai oleh orang lain adalah ahli maksiat. Ketika menjelaskan pengajian seperti ini kan tidak dipercaya. Nah, tapi
memang Nabi betul-betul mengatakan seperti itu di dalam hadisnya. Kan ditanyakan oleh Imam Ghazali. Nah, orang lain tidak percaya Imam Ghazali bertanya langsung kepada Nabi karena jaraknya Nabi wafat dengan Imam Ghazali itu hampir 500 tahun. Nah, Imam Ghazali setiap malam, setiap saat didatangi Nabi, terus didikte, terus menulis kitab. Nah, dulu ketika kitab Ihya Ulumuddin yang 4-5 jilid itu, kalau jilidannya tipis ya kayak yang penulisannya standar itu 4, kalau yang paragrafnya lebar itu 5 jilid. Itu dulu hampir dibakar kitab-kitabnya Imam Ghazali oleh penguasa dan ulama pada waktu itu. Sebelum membakarnya, kitabnya Imam Ghazali, karya semua Imam Ghazali sudah dibawa ke tengah alun-alun mau dibakar. Ternyata ulama-ulama yang mau membakar kitab-kitabnya Imam Ghazali itu bermimpi serempak didatangi oleh Nabi bahwa apa yang ditulis oleh Imam Ghazali itu adalah benar, yang menyampaikan adalah Nabi. Akhirnya kitab yang sudah mau dibakar diambil lagi semuanya dan disuruh menyebarkan apa yang ditulis Imam Ghazali. Nah, kalau orang dulu itu, kalau muncul ulama baru, ulama-ulama senior itu istikharah kepada Nabi, yang mohon petunjuk kepada Nabi, istikharah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Nabi, apakah yang diajarkan oleh orang itu adalah benar, ya, menurut Nabi dan diridhoi Allah. Ya benar, kalau memang benar ya sudah, biarkan saja. Nah, makanya yang disindir Imam Ghazali, orang-orang setelah di zaman Imam Ghazali itu sudah tidak lagi beristikharah ketika muncul ulama baru. Pokoknya ulama yang tidak searah dengan mereka ya disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan seperti kita sekarang. Jadi itu fenomena sosial yang terjadi dari zaman ke zaman. Makanya sekarang kan ada kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan orang, padahal orang yang dikafirkan belum tentu kafir. Nah, makanya ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini kita mengikuti apa yang disampaikan Imam Ghazali. Jangan kalau ingin mendapatkan hidayahnya Allah, caranya sederhana, mengikuti ya apa yang diamalkan Imam Ghazali. Setiap selesai sholat 5 waktu itu membaca istighfar 70 kali. Redaksinya istighfar itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Redaksinya itu sangat populer bagi kita dan sangat hafal. Setiap selesai sholat 5 waktu kita membaca istighfar Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 70 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya. Jadi gak ada sayyidinanya ketika Imam Ghazali membaca, tidak ada tambahan sayyidina. Jadi redaksinya ini tidak saya tambahi sebagaimana teks aslinya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya. Kalau mau ditambah sayyidina silahkan, tapi saya tidak menambahkan dan tidak merubah teks aslinya. Ya. Kemudian ditambah Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam. Kalau membaca sholawat Imam Ghazali itu sebanyak-banyaknya. Biasanya Imam Ghazali sebelum membaca sholawat minimal 1000, Imam Ghazali tidak tidur sebelum membaca sholawat 1000. Kalau kita tidur dulu baru membaca sholawat, ya, ini Imam Ghazali sholawatan dulu baru tidur. Dan tidurnya tidak ngebleng kayak kita. Imam Ghazali sejam 2 jam sudah bangun. Setelah sholawat yang tidak terhitung itu, Imam Ghazali
membaca Allahumma antas salam wa ilaika yaumus salam. Wa hayyina rabbana bisalam tabaraka rabbana fata'alaika ya dzal jalali wal ikram. Kalau jenengan semuanya NU alias Nahdiyin itu sudah pasti hafal, karena ulama-ulama di kampung-kampung itu sudah mengajarkan seperti itu. Allahumma antas salam wa ilaika yaumus salam wa hayyina rabbana bisalam tabaraka rabbana fata'alaika ya dzal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah alhamdulillah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu. Terus afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus kemudian membaca doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Fil jasad sampai terakhir. Ya, dengan sudah hafal. Itulah yang diamalkan Imam Ghazali sampai Imam Ghazali menjadi seorang ulama yang luar biasa. Beliau ma'rifat, musyahadah kepada Allah, selalu dibimbing oleh Nabi ketika beliau menulis kitab-kitab. Termasuk menulis kitab filsafat pun sampai dibimbing oleh Nabi, untuk memberikan jawaban filsafat-filsafat seperti yang diceritakan oleh orang-orang Yunani, yang selalu membahas sebab akibat yang menggoyahkan imannya umat Islam pada umumnya. Akhirnya Imam Ghazali menulis kitab Tahaffudzul Falasifah, kesalahan-kesalahan berfilsafat. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau mau nanti kita mengeksperimen apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Eksperimennya bagaimana? Sebelum kita melanjutkan ke bab-bab berikutnya, jenengan harus memperbaiki itikat yang benar. Itikat yang benar ini syarat yang diberikan oleh Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali adalah orang ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ghazali mensyaratkan itikadnya juga yang aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia banyak sekali coraknya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang ada di NU namanya ahlu sunnah an-nahliyah. Kalau ada kata-kata an-nahliyah berarti Nahdlatul Ulama. Ada orang ahlu sunnah yang al-irsyad, al-irsyad al-islamiyah, ada al-wasliyah, ada yang Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Yang paling gampang dan paling banyak pengikutnya ini adalah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kira-kira ada pertanyaan? Monggo kalau mau bertanya, masih ada waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ulangi pesannya Imam Ghazali kalau ingin mendapatkan hidayah. Jadi pesannya Imam Ghazali, kalau kita ingin
taubatan nasuha, bertobat, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kemaksiatan yang masa lalu pernah kita lakukan. Kemudian menuntut ilmu syariat yang cukup, ya. Artinya kita tidak dituntut pandai seperti seorang ulama ketika menuntut ilmu. Imam Ghazali sudah menyadari tidak semua orang bisa menjadi ulama. Yang penting kita ini belajar ilmu syariat, mengerti halal haram, makruh, mubah dan sebagainya, sebagaimana yang ditulis oleh ulama yang ada di dalam fikih, untuk membantu kita di dalam beribadah untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya Allah, ya. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, ya. Jangan seperti orang sekarang kebanyakan kalau sudah dilarang oleh Allah itu direkayasa dengan didiskusikan supaya boleh dilakukan, didiskusikan supaya yang dulu dilarang oleh Allah akhirnya diperbolehkan. Karena yang diskusi adalah ulama, akhirnya dianggap halal. Contoh begini, sekarang banyak produk apapun brandingnya, mereknya syariat, yes, mereknya syariat. Sedangkan kita harus paham perbedaan syariat dengan fikih. Syariat itu apa, fikih itu apa. Kalau syariat itu semua ya aturan yang dari Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan tidak bisa diotak-atik, dirubah-rubah. Kemudian fikih yang dinamakan fikih adalah tafsiran ulama, ya, tentang syariatnya Allah. Contoh begini, ketika kita sholat beribadah, ya, kalau kita mengikuti madhabnya Syafi'i, ya, rukunnya ini, contohnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, ini masih belum selesai. Terus ke tengah, assalamualaikum, belok kiri, ini baru selesai kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Malik, assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya sudah dianggap selesai. Maka ketika kita salam tengok kanan terus kentut, madhabnya Imam Malik tidak batal. Tapi madhabnya Imam Syafi'i batal. Karena apa? Akhir dari sholat itu adalah salam nengok ke kiri, ya, salam nengok ke kiri. Ini contohnya syariat. Nah, ketika kita belajar tentang syariat, maka ikutilah yang ada di fikih yang sudah ditulis oleh para ulama. Ini pesannya Imam Ghazali. Contoh tadi itu ketika slide sebelum ngaji, saya tampilkan video. Itu cara membaca Al-Quran dengan riwayatnya Yakub, ya, riwayat Yakub. Berbeda dengan riwayat yang populer kita baca, ya. Hafiz kalau di Indonesia yang selalu kita baca setiap hari itu riwayatnya mengikuti Hafiz. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, al-lamina. Nah, tadi kan ada nah belakang. Di situ itu memang malaikat Jibril mengijazahkan kepada Nabi dengan bacaan begitu, ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Tadi ihdinas siratal mustaqim bukan shot lagi, tapi menggunakan sin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dengan membacanya an'amta 'alaihim, jadi
alaihim waladdallin. Ya. Tadi ada qad aflahal mu'minuna. Nah, qad aflahal mu'minun. Kalau yang membaca jenengan ya qad aflahal mu'minun. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang kita kita harus pahami supaya kita ini tidak disibukkan dengan hal syariat sehingga kita ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika ada orang membaca bacaan Quran kok berbeda, ya jangan disesatkan, mungkin karena ilmu kita yang belum cukup. Seperti contoh ini saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'una. Nah, padahal kalau kita bacanya orang yang di Indonesia hafaz ini ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Nanti kalau ada nah luka ada nahnya kok dibaca nah ada nunnya dan haknya. Nah, ini bacaan ya qiraat riwayat Ruwais dari Yakub. Nah, karena dulu Nabi diijazahkan oleh malaikat Jibril seperti itu. Jadi walladzina hum anil lahwi mu'riduna walladzina hum lizzakati fa'iluna walladzina hum li furujihim hafizuna. Nah, ini contoh-contoh perbedaan seperti itu. Kalau jenengan tidak memahami syariatnya Allah, ini membuat hati kita nggak tenang. Iku ono wong ibadah kok aneh ngono, jangan-jangan sesat. Nah, itulah karena kita beragama tidak dengan ilmu. Ya, jadi itu saya kasih contoh-contoh seperti itu. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan kita jelaskan sambil ngaji ya satu persatu perbedaan-perbedaan itu supaya tidak menjadikan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Ya, nanti di dalam masjid ada orang membaca seperti itu, nah, terus jenengan langsung tidak khusyuk itu ya apa ngaji kok nah gitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, syariat minimal garis besarnya kita pahami untuk menuju bidayatul hidayah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hubban mursalin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nafi'an wa fahman nafi'an. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Allahumma aftahna futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mutahimin lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sabaslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala
كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين منه الدواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الخسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين بخلفه كأمم رؤية ثبتت ولا يرى إثر بول منه في علني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين وقلبه لم ينام والعين قد نسعت ولا يرى ظله في الشمس ذو فاتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين أنفه قد أهلك قوما إذا جلسوا عند الولادة سير عذاب معتدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين akhirul kalam minna siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum